Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Pada video pembelajaran kali ini, Bu Ratna akan mencoba membahas soal-soal yang telah kalian kirimkan melalui Google Form yang telah Bu Ratna share di kelas kalian. Ada 4 pertanyaan atau 4 soal yang masuk di Google Form Bu Ratna dari 3 siswa. Jadi video ini hanya akan membahas 4 soal yang telah ditanyakan oleh teman kalian. Oke, kita bahas soal yang pertama. Ini dari Keisha Az-Zahra. Ini merupakan soal kuis yang sudah kalian coba mainkan hari Selasa kemarin. Di sini ada sebuah prisma, ini mohon maaf ya, infonya kurang. Sebuah prisma segitiga siku-siku mempunyai panjang rusuk sisi alas 6 cm, 6 cm, dan 6/2 cm, serta panjang tinggi prisma 6 cm. Volume prisma tersebut adalah, kita tulis dulu rumus volume prisma, yaitu yang dicari itu kan volume prisma. Volume prisma diketahui adalah luas alas dikali tinggi prisma. Berarti yang pertama kita cari adalah luas alasnya terlebih dahulu. Untuk mencari luas alas, di sini karena tadi diketahui prisma segitiga siku-siku, berarti alasnya berbentuk segitiga siku-siku. Di sini ini 6, kemudian sisi miringnya panjangnya 6/2 cm. Dari sini kita mencari luas alasnya, karena berbentuk segitiga berarti menggunakan rumus setengah kali alas kali tinggi sama dengan setengah kali alasnya 6 dan tingginya juga 6. Coret-coret, kita sederhanakan, berarti luas alasnya ketemu 18 cm pangkat 2. Bila sudah ketemu nilai dari luas alasnya, kita masukkan ke rumus volume prisma. Luas alasnya 18, tinggi prismanya 6. 18 dikali 6 ketemu 108 cm pangkat 3. Berarti jawabannya yang pilihan ketiga. Oke. Next, pertanyaan yang kedua masih sama dari Keisha juga. Oke. Sebuah 5 segi 4 memiliki alas berbentuk persegi dengan panjang sisi 50 cm. Jika tinggi sisi tegak 75 cm, maka luas permukaannya adalah 5 persegi. Kalau misalkan digambar, ini alasnya berbentuk persegi dan ini puncaknya. Anggap saja ini lurus. Anggap saja ini lurus ya. 5 segi 4 persegi dengan panjang sisi 50, berarti di sini 50, ini juga 50, belakang 50, samping juga 50. Jika tinggi sisi tegak, berarti kita coba gambarkan salah satu sisi tegak. Karena 5 sisi tegaknya berbentuk segitiga, berarti seperti ini, yang mana merupakan segitiga sama kaki. Umumnya segitiga sama kaki, tapi tidak kecil kemungkinan merupakan segitiga sama sisi. Di sini alasnya 50, jika tinggi sisi tegak 75. Tinggi sisi tegak, berarti yang ini tingginya. Ini 75. Atau kalau kita coba gambar di bagian sininya, ini 75 cm. Maka luas permukaan seperti yang sudah kita ketahui, rumus luas permukaan dari limas yaitu
Luas permukaan limas itu ada luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Karena tadi luas alasnya atau alasnya berbentuk persegi, berarti luas alasnya menggunakan rumus sisi kali sisi ditambah jumlah. Nah, sisi tegaknya ada berapa sisi? Karena alasnya berbentuk segi 4, berarti sisi tegaknya ada 4 sisi. Itu 4 dikali setengah kali alas kali tinggi. Kemudian sisi kali sisi 50 dikali 50 ditambah, ini coret-coret, berarti langsung 2 kali alasnya 50, tingginya 75. Kemudian baru kita hitung. Yang ini 2500 ditambah 7500. Totalnya yaitu 10.000 cm pangkat 2. Itu jawabannya yang A. Yang A, ini tengah-tengah. Yang A. Nah, ini jawabannya. Oke, lanjut. Soal berikutnya yaitu dari Aulia. Nah, ini ada gambarnya juga. Gambarnya kecil sekali. Oke. Terlihat ya di layar kalian, 3 kubus berukuran 1 meter pangkat 3, 8 meter pangkat 3, dan 27 meter pangkat 3 ditumpuk seperti tampak pada gambar di samping. Tentukan jumlah luas permukaan tumpukan. Nah, ini cara mengerjakannya. Sebelum masuk kelas kita cari dulu sisinya ya, panjang sisinya. Kubus yang pertama, volume rumusnya R pangkat 3. Karena volume diketahui 1, berarti panjang rusuknya sama dengan 1 meter. Kemudian untuk kubus yang kedua, volume diketahui besarnya 8, berarti panjang rusuknya sama dengan akar pangkat 3 dari 8, yaitu sama dengan 2 cm. Kemudian untuk kubus yang ketiga, sama, volume sama dengan R pangkat 3, volume diketahui 27, berarti panjang rusuknya yaitu akar pangkat 3 dari 27 sama dengan 3 cm. Nah, kalau sudah diketahui panjang rusuknya, baru kita cari luas permukaannya. Kita cari luas permukaan yang pertama. Oke. Luas permukaan yang pertama atau kubus yang pertama. Tadi sudah Bu Ratna jelaskan bahwa kubus yang pertama yang dihitung hanya ada 5 sisi, karena sisi yang bawah atau sisi alas berhimpit dengan kubus yang kedua sehingga tidak perlu dihitung. Jadi 5 dikali R pangkat 2. Kubus 1 ya. Berarti ada 5 dikali 1 kuadrat sama dengan 5 meter pangkat 2. Nah, sekarang untuk mencari luas permukaan yang kubus kedua. Untuk mencari luas permukaan kubus yang kedua, kita lihat bahwa sisi yang tidak berhimpit itu ada 4, yaitu yang samping-samping saja. Ya, ada 4 sisi, yaitu 4 dikali rusuk kubus yang kedua yaitu 2 pangkat 2. Maaf, kita tuliskan rumusnya dulu ya. 4 dikali R pangkat 2 ditambah. Nah, sekarang kita lihat pada sisi atap. Sisi atapnya itu, nah, sisi atapnya ini kubus yang pertama. Terus ada di
ditindih oleh kubus alas dari kubus yang kedua. Berarti mencari luas ini, luas yang buratnya arsir ini, seperti yang sudah pernah kalian kerjakan waktu SD, untuk mencari luas yang diarsir berarti luas persegi yang besar dikurangi luas persegi yang kecil. Tuh, berarti di sini luas persegi yang besar ini R pangkat R rusuk yang besar pangkat 2 dikurangi rusuk yang kecil pangkat 2. Untuk yang alas itu tidak dihitung karena yang alas berhimpit persis di kubus yang ketiga. Kita hitung 4 dikali rusuk kubus 2 ada 2 meter. Maaf ya 2 meter ya, kuadrat ditambah 2 kuadrat dikurangi 1 kuadrat. Kemudian sama dengan 4 dikali 4 16 ditambah 4 dikurangi 1 hasilnya 3 sama dengan 19 meter pangkat 2. Oke, lanjut kita cari luas permukaan kubus yang ketiga. Berarti luas permukaan kubus yang ketiga bisa kalian lihat di sini kubus yang ketiga ini sisi depan, sisi belakang, sisi samping kanan, sisi samping kiri bebas, dan juga sisi alas juga bebas, tidak berhimpit dengan bangun ruang manapun. Berarti rumusnya 5 dikali panjang rusuk kubus yang ketiga dipangkatkan 2 ditambah untuk sisi atap caranya sama seperti kubus yang kedua dengan kubus yang pertama tadi. Mencari luasnya berarti luas atap atau rusuk yang ketiga dipangkatkan 2 dikurangi dengan luas dari alas kubus kedua. Kita masukkan nilainya 5 dikali 3 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 dikurangi 2 pangkat 2 sama dengan 5 dikali 9 45 ditambah 9 dikurangi 4 hasilnya 5 sama dengan 50 meter pangkat 2. Selanjutnya biar enggak salah. Ini salah satuannya ya. Ini 2 meter, yang ini 3 meter. Oke, lanjut. Berarti untuk mencari luas total sama dengan 5 ditambah 19 ditambah 50. Hasilnya ketemu 74 meter pangkat 2. Ini memang tidak ada jawabannya ya. Di pilihan jawabannya tidak ada. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir. Ini sebenarnya ketika Ananda Rizky mempertanyakan soal ini, Ratna ini bertanya-tanya, kamu dapat soal dari mana, Nak? Karena saya merasa tidak pernah memberikan pertanyaan seperti ini atau tidak pernah mengajarkan seperti ini. Ternyata setelah saya tanya dapat soal dari mana, dia mengatakan dari buku Algebra and Trigonometry. Berarti ini materi diajarkan di SMA. Di SMA pun juga jarang ketemu soal yang seperti ini. Rata-rata pakai sudut istimewa, yaitu 30 derajat, 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat, dan kelipatannya. Jadi kalau sudut 56 derajat, 35 derajat itu sangat jarang sekali diajarkan. Tapi kalau misalkan kamu penasaran caranya bagaimana, Bu Ratna coba untuk menjelaskan. Jadi ini pakai materi namanya trigonometri. Itu ada sin, theta,
cos theta dan tan theta. Theta ini merupakan besar sudutnya. Sin ini hafalannya itu biasanya disebut dengan sin demi. Sin demi. Sin depan miring. Jadi sin depan miring. Terus kalau cos itu ada cosami. Kalau cos itu cosami, samping miring. Miring. Nah, kalau tan itu tan desa. Tan desa itu tan depan miring. Depan samping. Depan samping. Jadi sebutan seperti kata demi ini singkatan dari depan miring. Sami itu singkatan dari samping miring. Desa ini singkatan dari depan samping. Kalau untuk gambar ini itu menggunakan tan. Jadi segitiga yang pertama ini 56 derajat, ini 115, dicari x-nya ini. Ini sudutnya, ini tetanya. Nah, teta ini kenapa kita menggunakan tan? Karena tan itu singkatannya adalah depan dan samping. Karena kamu mencari sisi yang di bawah, jangan sama x-nya ya, karena dicari x. Anggap aja yang ini Z. Berhubung kamu mencari alas dari segitiga siku-siku ini, maka yang dipakai adalah tan desa. Tan desa depan, tan theta sama dengan depan samping, depan per samping. Berarti menjelaskannya singkat-singkat aja, karena ini bukan ranah kalian untuk mempelajari ini ya. Berarti tan theta, tetanya 56 derajat sama dengan depannya ini 115 per sampingnya belum tahu. Nah, 56 ini bukan sudut istimewa, sehingga kalau mau mencari besar dari tan 56 derajat itu pakai kalkulator. Ya, ketemunya itu 1,483 sama dengan 115%. Nah, dari sini ketemu nilai Z-nya yaitu 77,57. Nah, ketemulah di sini. Ini ya 77,57. Nah, sekarang kita pakai segitiga siku-siku yang besar yang sudutnya 35 derajat, masih dengan cara yang sama. Ini 115, kita misalkan dengan huruf Y. Ini tetanya, depan, samping. Depan dari teta, yang Y ini samping dari teta. Tan teta sama dengan 115 per Y. Tan 35 derajat sama dengan 115 per Y. Nah, ini juga sama, 35 derajat itu tidak masuk dalam kategori sudut istimewa, sehingga kita cari nilainya menggunakan kalkulator. Kalau pakai kalkulator yang biasa itu tidak bisa. Kalkulator ini harus kalkulator yang saintifik ya. Tan 35 itu ketemu 0,7. 115 per Y. Dicari Y-nya ketemunya 164,29. Nah, dari gambar ini yang dicari adalah nilai X-nya. Berarti mencari nilai X. Mencari nilai X itu Y dikurangi Z. Itu
164,29 dikurangi 77,57. Ketemu hasilnya 56,72. Nah, semakin pusing kan kalian kalau membahas ini ya. Jadi ini hanya penjelasan singkat saja. Kalau misalkan nanti kalian berminat masuk SMA, insya Allah bertemu dengan soal-soal seperti ini. Tetapi sudutnya biasanya pakai sudut istimewa. Kalau untuk ini sudutnya kebetulan bukan sudut istimewa, jadi menghitungnya terpaksa harus menggunakan kalkulator saintifik. Nah, untuk yang 3 soal di atas ini sudah masuk kriteria soal yang akan kalian kerjakan besok saat ujian atau ulangan harian. Semoga apa yang Bu Ratna sampaikan bisa membantu. Berhubung